Properti itu yang paling bagus nggak bisa juga. Dosen yang paling enggak. Semuanya adalah baik. Semuanya baik gitu. Tinggal kita dasarnya 4 ini apa enggak? Karena kalau 4 itu dasar yang kita lakukan dalam hal apapun, dalam bidang apapun, insya Allah dijamin keberhasilan dan bernilai ibadah, dan disitulah keberkahan. Diinjak sama pasar luar. Harusnya kita sadar itu. Nah, sekarang dari 2 alasan itu, kalau ini kan kalau bicara selama manusia masih hidup dan selama orang memeluk Islam, pasti masih makan kambing dan pasti masih ibadah. Ibadahnya nggak hanya kurban, bisa jadi akikah. Betul, akikah. Nah, atau jadi syukuran kambing guling. Iya, nikahan kambing guling juga. Nikahan, nah, jadi dari dasar itu domba bakar ya, kambing guling, sate. Sekarang kenapa kita nggak pede berusaha itu gitu loh? Nah, ya sudah, kalau tidak kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Apalagi didukung dengan kita ini basically dari IPB dan lulusan peternakan. Udah secara jalur sudah pas ini, bukan ngepas-ngepasin Mas, tapi ya sudah, kenapa nggak keluar jalur? Nggak keluar jalur lah, Mas. Ya, jadi begitu. Itu beberapa alasan kenapa kita memilih domba. Ya sudah, dari 2 hal tadi, secara spiritual insya Allah kita bismillah. Kita yakin kalau kita bisa berhasil. Ini kita sudah memilih yang tidak salah ini. Kita pilihan kita sudah pas. Secara kitab suci jelas, secara niatan kita juga oke. Insya Allah ya, tinggal kita menjaga kelurusan niat kita itu. Nah, secara objeknya nggak usah debatable, dan ini prospeknya memang ada di Indonesia untuk pangan, untuk ibadah. Apalagi yang kurang, tinggal kita melangkah saja. Iya, dari situ bisa berkembang lagi. Tadi kan buat betul. makan dombanya lah ya, ternyata kan jadiin setelah kita menyelam, ternyata tadinya lah. kita hanya mau melihat ikan saja ketika kita nyebur di lautan itu. Nggak taunya di dalam lautan itu kita bisa menemukan mutiara, menemukan harta karun, ikan-ikan yang lainnya. Lebih dalam gitu ya Mas? Ya, jadi begitu kita terjun usaha domba itu, ternyata bukan hanya dombanya ya, banyak derivatnya. Jadi akhirnya kita berpikir, ini loh salah satu keberkahannya tuh di sini. Bisa jadi bukan dari dombanya, tapi dari yang lainnya ini. Gitu. Nah, jadi ya itu min khaisul tasib, ketika kita sudah menginikan keberkahan ya kejawab. Dan dari peternak domba itu bukan memang segalanya, tetapi bisa awal dari segalanya. Membuka rezeki-rezeki yang lain itu ya. Iya. Itu memang, nah maksudnya nih, saya membaca dari beberapa buku gitu ya, apakah ini Mas Budi waktu kecil ya, ketika di trace dulu memang senang dengan hewan gitu? Betul. Dari betul. kecil? Iya. Emang dari kecil senang hewan? Iya, betul. Apa emang langsung domba hewannya atau Enggak, kucing? dulu saya dari kecil suka piara-piara ternak, dan saya juga suka berdagang. Karena saya dagang ke teman-teman di pengajian-pengajian di masjid, kuliah-kuliah subuh ketika Ramadan itu saya dagang ketika usia kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD gitu ya. Nah, mulai kelas 5 SD saya pernah di-challenge, bahasanya kalau sekarang begitu ya, sama ibu saya. Nih, saya kasih 3 pasang burung parkit. Burung parkit. Oh, burung parkit. Nah, dari burung hias ya? Burung parkit itu ya kalau sekarang terkenalnya kan lovebird, hampir sama-sama kayak lovebird. Oh, lovebird. Ternyata Mas, ketika sebuah aktivitas itu kita jalanin dengan senang, dan aktivitas itu kita jalanin dengan sesuai passion kita, kemampuan kita, dan produktif, menghasilkan secara baik itu kepuasan batin maupun kepuasan secara materi, akan lebih bertahan lama. Dan kita menjalani enjoy saja. Jadi ketika dikasih 3 pasang burung parkit itu dari kelas 5 SD, ternyata itu kita rawat sampai dengan SMA sebelum saya kuliah. Dan ternyata uang jajan saya dari situ, mulai dari 3 pasang sampai ratusan pasang. Mulai saya jual ke pasar-pasar burung di Solo. Kalau di Solo tuh kalau hari Minggu tuh ada pasar burung. Saya jual ke pasar burung Depok, saya jual ke pasar burung Widuran, sampai ada pelanggan. Dan pelanggan itu akhirnya pada datang ke kita dan kemudian mencari kita. Jadi ternyata dari sini ya, ketika kita minta mau beli tas begitu ya, udah aja ambil dari itu, kan itu bisa. Iya juga ya. Nah, seneng aja. Jadi hobi yang terbayarkan tuh happy loh Mas. Jadi kan udah tahu memang potensinya Mas Budi di situ, seneng dijalanin, akhirnya jadi passion. Betul. Jadi produktif ya. Jadi ternyata gini, kalau orang nanya who am I, siapa diri saya,
ternyata untuk menemukan who am I ini masing-masing pada diri kita ini, sahabat-sahabat Amazing semuanya, dan juga Kang Hadi gitu ya, itu ada 3. Bagaimana kita bisa menemukan diri kita yang kalau kita bisa jalan di situ kita bisa on the track lah, artinya itu diri kita, itu diri saya, bukan menjadi orang lain dan bukan sedang ikut-ikutan. 3 indikasinya apa? Aktivitas yang kita lakukan itu satu, sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa harus sesuai dengan kemampuan kita? Ya, karena dengan kemampuan kita bisa menjadi punya daya saing. Wong saya mampu di situ kok. Apalagi kalau saya orang peternakan, saya kuliah di peternakan loh. Kenapa saya milih peternakan? Karena saya dari kecil juga sudah ternak. Artinya ternak ini by pengalaman dan ternak ini by empiris, dan ini ada sanatnya sehingga punya daya saing kita. Jadi bahasanya gini, menjadi punya apa ya? Different value-nya di situ, sehingga kalau kita berdasarkan kemampuan kita akan punya different value, kita punya daya saing. Yang kedua, setelah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan kesenangan kita, sesuai dengan kecintaan kita, artinya senang, artinya hobi, artinya cinta. Kenapa? Kalau namanya orang sudah cinta terhadap sesuatu, nggak peduli apa, nggak peduli hujan, nggak peduli rugi, nggak peduli panas, nggak peduli ini, nggak peduli tanggal merah, happy, peduli tanggal libur, iya. ya. Pokoknya Ngalir semua aja, hitam. semuanya hitam, Semua tanggal hitam pokoknya. dan nggak hitung-hitungan lagi, mau rugi maaf, bukan ini, mau rugi, nggak masalah. Karena udah senang, udah passion ya. Ini bayarannya bayaran batin ini, kesenangan ini gitu loh. Nah, jadi berdasarkan kemampuan, yang kedua berdasarkan kecintaan. Jadi minat dan bakat itu artinya begitu. Ini bakat, ini minat. Nah, yang ketiga produktivitas. Produktivitas yang terakhir ini adalah produktivitas itu acuan kita apa? Secara keuangan yang lebih banyak, atau secara kemanfaatan yang lebih luas, atau secara apa ya? Kalau misalnya nulis buku begini, ini manfaatnya lebih luas. Mirip kayak di buku ini jadi. Di buku ini. Ini mungkin saya royalti berapa? Bukan mengecilkan karena saya juga penulis juga, Mas. Iya. Secara royalti berapa? Kemudian berbagi aja sih kalau berbagi. Nah, tetapi ada kepuasan produktivitas yang lain. Kita bisa mengekspresikan ide-ide kreatif kita menemukan di sini sehingga bisa ajariah buat orang. Betul. Nah, acuan produktivitas ini banyak. Jadi 1 berdasarkan minat, 2 berdasarkan bakat, yang ketiga produktivitas. Kalau 3 itu sudah melekat dalam satu aktivitas kita perlu curiga. Dan ternyata ada di sini juga loh, Mas. Jangan-jangan itu diri saya. Begitu, Mas Adi. Iya, minat, bakat atau potensi tadi kita kemudian jadi produktif ya. Di situ kita ketemu produktif. Nah, Mas Budi dari kecil udah ketemu peternakan ya. Kemudian kuliah di peternakan. Kemudian bisnisnya peternakan luar biasa. Nah, ini harus ditiru nih, Amazing People semuanya. Ini harus ditiru. Harus ditiru. Nah, tadi menarik kan kenapa tadi milih domba gitu ya. Terus kemudian ternyata dari kecil udah senang beternak gitu ya. Nah, ini bagi Amazing People nih, ya maksudnya ini kan bukan hanya yang ingin bergelut di peternakan, semua hal lah, mau bisnis apapun. Kira-kira tips dan langkahnya itu gimana, Mas? Bagi Amazing People nih, biar tadi, saya sudah ketemu minat dan potensi saya nih, saya pengen ngembangin ke sisi produktif saya. Gitu. Oke. Nah, itu langkah-langkahnya apa nih? Langkah-langkahnya segera mulai. Jadi gini. Yang mau bisnis ataupun yang sekarang memang udah on the track dalam profesinya, kan nggak semua berbisnis ya, atau di bidang profesi lain, atau yang memang dia bekerja profesional atau dia berkarir gitu, Mas. Itu tipsnya apa, Mas? Untuk tadi konsisten ini kan 2002 sekarang 2020 18 tahun. Iya, baru 18 tahun. Baru. Iya kan, kita nggak tahu kita berapa, Mas. Baru 18 tahun. Iya. Itu hampir separuh umur saya. Iya. Gimana tuh, Mas? Jadi kalau tipsnya kembali ke 4 hal tadi, Mas. Kita memastikan aktivitas kita itu. Jadi pisau bedahnya kalau yang suka saya gunakan tuh dua hal pisau bedah itu. Hal yang pertama dicek dulu. Aktivitas kita ini sudah kita jalani dengan penuh keyakinan enggak? Kita sudah berusaha seoptimal mungkin belum? Kemudian dibarengin dengan ilmu tidak? Yang keempatnya, kita harus siap sabar apa tidak? Itu pisau bedah yang pertama. Pisau bedah yang kedua, supaya kita tidak walaupun ini aktivitas ini kita jalanin, tetapi kalau tidak didasarin dengan pisau bedah yang kedua, repot juga. Pisau bedah yang kedua apa tadi? Setiap menjalani aktivitas, pastikan komponen yang satu jalan dengan kemampuan kita.
bakat kita. Kemudian yang kedua, jalan dengan minat kita. Dengan kemampuan membuat kita lebih punya daya saing. Dengan kecintaan, betul. Dengan kecintaan membuat kita lebih punya daya tahan. Mau Lebih panas, tangguh. mau hujan, lebih tangguh lah. Mau badai deh. Mau apapun nggak ada masalah. Karena ini namanya udah cinta. Yang ketiganya adalah dengan produktivitas. Kita lihat produktivitasnya apa. Nah, jadi bisa bedahnya itu aja dulu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa yang kembali ke tadi Mas, domba ini baik, usaha ini bagus. Enggak, semuanya prospek, hanya saja kita belum tahu dan belum bisa membaca ini bagus apa enggak. Nah, sekarang disesuaikan dengan passion kita. Passion kita itu apa? Sesuai dengan kecintaan saya enggak? Sesuai dengan bakat saya enggak? Produktif buat saya enggak? Kalau tidak, berarti selama ini kita menjalani aktivitas itu maaf, terbuang dengan sia-sia. Atau keterpaksaan, atau hanya ngikutin aliran air saja. Nah, jadi kalau ingin menjadi who am I, maka pastikan 3 tadi, Mas. Kalau buat saya itu pasti. Nah, sekarang bagaimana cara mendeteknya? Ya, cara mendeteknya kita breakdown sebentar. Aktivitas kita selama 24 jam, kita jalanin selama 30 hari atau 1 bulan. Kita tabulasi. Mana aktivitas yang masuk ke 3 kategori tersebut. Contoh, kayak saya beternak, seneng nggak saya? Saya seneng. Bakat nggak? Bakat. Menghasilkan nggak? Menghasilkan. Nulis buku, seneng nggak saya? Seneng. Bakat, ya. Menghasilkan nggak? Menghasilkan. Tapi kalau dihitung secara angka, ternak di atas, menulis di bawahnya. Ngajar privat saya seneng nggak? Seneng. Bakat nggak? Bakat. Kemudian menghasilkan nggak? Menghasilkan. Oh, tapi hasilnya masih nomor 3 nih. Misalnya ngerumpi saya seneng nggak? Seneng. Bakat nggak? Bakat. Tapi produktif nggak? Nggak. Gitu kan? Ngajar seminar, training. Ya itu untuk berbagi. Seneng nggak? Seneng. Kemudian ini nggak? Menghasilkan nggak? Menghasilkan. Nah, dari yang aktivitas yang masuk ke 3 kategori tadi, kita bikin 3 besar. Setelah kita bikin 3 besar, kita pilih nomor 1 yang mana yang harus kita jalankan dan kita fokus di situ. Nah, ketika kita fokus pada aktivitas itu, insya Allah itu sudah mendekati who am I tadi. Gitu. Jadi diklasifikasikan Klasifikasikan ya. dulu. Klasifikasikan ya, mana yang paling menghasilkan, mana yang Ya. memang paling kuat di kita. Ya. Dan tadi kita Ya. paling enjoy. Ya, paling Nah, enjoy. kalau dalam buku ada namanya buku talent mapping tuh enjoy, easy, excellent, earn. Ya. Jadi dia harus senang menjalaninya, mudah menjalaninya. Kemudian buat kita sih biasa. Ya. Tapi buat orang lain, wow keren tuh ya. Ya. Kok lu bisa sih bikin Ya. begitu? Nah, itu excellent. Ya. Kemudian earn tadi kan ya bisa apresiasi, bisa juga hasil. Nah, selama jalanin peternakan ini ada mentor khusus, Mas? Mentor bisnis, mentor spiritual? Ada. Kalau bicara mentor bisnis, ngaji. ya kalau bicara mentor bisnis, Mas, kita dulu saya belajar dengan dosen-dosen saya secara empirisnya, kita juga coach gitu ya. jurusannya Peternakan. Yang kedua, saya belajar dengan banyak peternak-peternak. Salah satunya kalau saya sebutkan Pak Haji Bunyamin yang di Ciawi, kemudian beberapa pedagang di Cianjur, kemudian di Jawa Timur. Artinya, dimanapun kita bisa belajar ketika kita bisa menggunakan sesuatu itu menjadi hikmah. Dan semuanya yang ada di depan kita itu adalah guru kita. Jadi kalau bicara mentor dalam hal peternakan, ya itulah mentor-mentor saya. Ketipu dari pedagang itu mentor saya. Kemudian kalau bicara guru ngaji, buat kami, guru spiritual itu sebuah kewajiban. Kenapa? Karena ketika kita berusaha di dunia ini, kadang kalau kita kelewatan, tidak pernah diingatkan dalam hal spiritual, kita repot juga. Bisa bablas, remnya belum ya? Apalagi Remnya pengusaha ya, belum. Mas ya. Udah Betul. pengusaha udah Betul. nemu tracknya, gas Betul. terus. Dan begini, jangan pernah lupakan, saya pernah di antara beberapa guru ngaji saya, 2 sudah almarhum. Dan ini yang mengcoaching saya sejak dari SD sampai dengan saya kuliah. Beliau juga seorang pengusaha dan beliau juga ustadz begitu ya, dan sekarang sudah almarhum. Yang satunya lagi seorang petani dan juga seorang ustadz juga sudah almarhum. Wah, kamu mau dimanapun, yang penting kita bisa beribadah kepada Allah. Kamu mau berwirausaha apapun, mau aktivitas apapun, atau mau berorganisasi apapun, jangan pernah lupakan bahwa Allah itu menjamin taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada kitabullah wa sunnatur rasulih. Jangan pernah terlepas dari Quran dan hadis. Caranya gimana? Bukan kita harus mengaji kepada orang lain saja, kita ketergantungan seminggu sekali atau berapa minggu sekali atau seminggu berapa. Jangan.
itu kita lakukan, tapi yang paling penting cas dalam diri kita. Setiap hari kita ngaji, walaupun satu ayat, tapi baca dan pahami terjemahannya. Pahami makna. Nah, tapi kan kita bukan seorang ahli tafsir dan kita bukan seorang ustaz, bukan ranah itu. Tapi ketika kita sudah membaca, kan kita diwajibkan baca Quran ya. Ketika kita sudah membaca, kan kita ini orang Indonesia yang notabene kita kadang juga nggak paham bahasa Arab, maka kita baca terjemahannya. Dari kita baca terjemahannya, kemudian kita coba meresapi walaupun sehari satu ayat. Nah, itu kunci juga ya, Mas. Itu jalani. Dan itu nggak terasa. Ngecas kita ya, ngecas banget ya. Dan itu, ini testimoni boleh Mas? Jadi gini, dan itu nggak terasa. Ternyata setelah sekian puluh tahun itu, dari kecil sampai dengan hari ini, nggak terasa sudah khatam berapa puluh, bukan Quran ya, tetapi terjemahan. Dan efeknya apa? Di saat kita menghadapi masalah, di saat ketika kita ketemu trouble atau problem, walaupun kita bukan seorang hafid Quran, tapi kayak ada pintasan begitu. Oh iya, solusinya begini. Di Quran itu ada ya, begini caranya. Ketika kita buka, kadang juga pasti kadang kita nggak buka sembarang aja gitu ya. Saya juga gitu. Kadang suka ada problem, buka sembarang. Kok dari ini ke sini? Iya. Suka gitu juga Mas. Iya. Saya pernah begitu, tapi yang paling sering saya baca aja. Ini menjadi sebuah rutinitas yang wajib saya. Biasanya habis subuh atau habis maghrib ya, walaupun satu ayat dan terjemahannya. Nah, kita baca, selesai baca udah. Kadang kita berpikir sebentar, oh begini ya sudah. Dan itu sudah berlalu aja karena besok temanya beda lagi kan. Nggak nyambung kadang kan. Nah, tetapi begitu ketemu permasalahan, oh iya, kata Allah tuh solusinya begitu. Atau ketika ngelihat sesuatu, oh begini. Makanya kenapa orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang berilmu yang dekat dengan Allah itu pandangannya adalah pandangan ini. Jadi ketika kalau kamu begini nanti kejadian akan, bukan berarti dia meramal, karena itu kitab suci itu kan itu rumus yang sudah terjadi dari dulu sampai dengan hari ini dan berulang. Kalau kamu begini nanti usaha kamu akan begini. Kalau kamu begini nanti kamu akan cilaka. Bukan meramal, bukan. Nah, gitu. Sama Rasul. Buktinya apa tuh? Ada kisah Korun. Tuh, ada kisah ini. Udah disebutkan. Kamu zolim jadi kayak Firaun kamu gitu. Ya, gitu ya. Jadi begini ya. Itu makanya saya merasakan iya ya, dinasehatin itu juga penting dan itu sangat besar manfaatnya ketika kita biar nggak los. Ketika kita baca hadis, setelah satu ayat Quran tadi, satu hadis. Hadis-hadis pendek aja, tapi kalau saya biasanya pakai Riyadhus Shalihin. Dan ini alhamdulillah kita mulai dari dulu. Kita ini tinggal di kandang kampus IPB itu tahun 2002 itu. Yang belakang. Iya. Yang papet belakang. Iya. Dan itu alhamdulillah kita dawamkan sampai dengan hari ini dengan teman-teman. Riyadhus Shalihin jilid 1, jilid 2 selesai kita ulang lagi. Jadi nggak terasa sampai dengan hari ini kita sudah berapa kali menghatamkan itu. Yang kita rasakan, ya? Kenapa? Powerful banget. Dan itu sangat erat jadi lebih mudah dan erat kaitannya dengan keseharian. Pas ya. Oh, ayat tentang tema ini bertetangga nih. Ayatnya disebutkan begini. Kemudian hadisnya ini, apalagi ditambah dengan syarahnya, dengan penjabarannya. Oh ya. Jadi ya udah itu kita jadikan bekal saja, menjadi salah satu value di kita bahwa habis subuh kalau kita sholat jamaah itu baca Riyadhus Shalihin. Pulang ke rumah masing-masing, dah silahkan mau ngaji, mau ngajarin anak, mau apa silahkan kita baca satu ayat satu terjemahan. Nanti habis maghrib silahkan. Nah, ya paling hanya itu, terlepas dari kita dicas sama mentor-mentor kita juga, guru-guru kita juga. Begitu. Kan ngurusin sekian setiap tahunnya kurban sekian ribu kambing, sekian ratus sapi itu kan perlu manajerial yang mantap tuh Mas. Yeah. Belajar manajemennya gimana? Ikut workshop khusus atau ya pokoknya baca buku, baca literasi dipraktekkan. Kalau mau lebih cepat begitu, ikut workshop. Saya tapi kan jurus langit nih banyak nih, nah jurus buminya nih. Gimana? Kalau bicara jurus bumi, tadi manajemen ini ngatur seribuan ya kan, kalau cerita kan lomba minimal tiap kurban 1000 sampai ratusan lah itu kan ya itu tadi. Iya. Nggak ngerti omongan kita lah itu makhluk kan. Betul. Nah, ini ngurusnya gimana? Belum lagi ngurus timnya, stafnya, karyawan. Ini kan perlu manajemen. Belum lagi ngurus agronya nih. Jadi bukan cuma peternakan, ada ngurus agrowisatanya nih. Nah, itu memang manajemennya gimana tuh? Ketika kita butuh profesional. Nah, satu butuh profesional dan dalam waktu yang butuh profesional dengan percepatan, maka kita harus ikut workshop itu. Saya merasakan karena selama ini dari kecil saya itu organik Mas. Ini sekali lagi testimoni lagi ya. Saya hanya punya bekal bahwa dalam sebuah interaksi. Otodidak aja ya? Iya, learning by doing. Tapi basically dari ayat-ayat tadi ya.
Karena saya dibekalinya begini, dalam aktivitas apapun yang perlu dipastikan adalah satu, kita bersinggungan nih ya mas, berdua ini. Satu, kita harus ridho sama ridho. Endingnya kan kita pengen berkah. Ya. Berkah itu sesuatu hal yang harus kita capai. Nah, kita harus menjalankannya, dasar pertama kita harus ridho sama ridho. Apalagi dalam bersyirkah, apalagi dalam kita memanage tim yang membantu kita. Nah, lagi manage hewan ternaknya. Ya, Anda ridho bergabung di saya, ridho. Saya insya Allah juga ridho dengan Anda. Tapi pertanyaan pertama yang saya munculkan sukanya adalah, saya harus ridho dengan Anda dulu. Kalau saya menuntut Anda untuk ridho dengan saya, kebalik. Jadi ridho itu bukan dimulai dari pihak lawan kita, tetapi dari kitanya dulu. Saya insya Allah ridho dengan Anda. Jadi apapun yang akan terjadi, saya sudah ridho kok. Ke partner bisnis kita, Iya. maupun ke tim Betul, kita. betul. Saya apapun yang terjadi, insya Allah saya sudah ridho. Tinggal sekarang Anda ridho nggak dengan saya? Dan saya nggak maksa loh. Beda kalau konteksnya saya nggak ridho dulu. Berarti saya akan menuntut Anda untuk ridho dengan saya. Gitu. Jadi itu dulu, ridho sama ridho. Antarodin minkum. Yang kedua adalah mutualisme. Simbiosisnya harus terbentuk, tidak boleh parasit lebih-lebih, atau komensalisme aja nggak boleh. Saya mengambil keuntungan dari Mas, walaupun Mas tidak dirugikan dan tidak diuntungkan, nggak boleh. Jadi simbiosis yang harus didapatkan itu adalah mutualisme, saling menguntungkan. Sama seperti ridho sama ridho tadi, simbiosis mutualisme ini, pertanyaan pertama yang akan kita tanyakan pada diri saya adalah, saya sudah bisa memberi manfaat apa buat Anda? Saya sudah bisa memberikan keuntungan apa buat Anda? Ketika kita sudah bisa memberikan manfaat, nah ini kalau kita bicaranya dimensi akhirat lagi ya mas. Falahu asyru amsalihha, manja bil hasanati, manja bil hasanati falahu asyru amsalihha, wa manja abis sayyati fala tujza illa misluha wa hum la yudlamun. Jadi ketika kita ini datang dengan satu kebaikan, maka Allah pasti akan membalas dengan 10 kebaikan min haitsu la yahtasib. Jadi ketika saya sudah berbuat baik ke Mas, ketika saya sudah memberikan manfaat buat Mas, saya langsung berusaha untuk kontak bahwa insya Allah saya akan dapat kebaikan yang lebih banyak. Dan itu dari Allah, dan itu dari 10 kali lipat, bisa jadi dari jalan-jalan yang lain, dan salah satunya feedback dari Mas. Jadi ketika saya memberikan manfaat kepada Mas dan langsung ingin berbalas kebaikan juga dari Mas kepada saya harus siap sangat kecewa. Karena belum tentu juga Mas akan berfeedback kepada saya. Jadi ketika kita memberikan manfaat, ketika kita berbuat baik itu ranahnya adalah karena memang ini sudah panggilan, karena memang sudah kewajiban, karena memang sudah kebutuhan kita. Jadi harus mutualisme dulu. Dan otomatis ketika kita sudah memberikan kebaikan, ya logika manusianya, masa sih Mas nggak baik sama saya? Tapi saya nggak boleh berharap begitu. Ya, karena kalau berharap saya harus siap kecewa. Lupakan aja dulu ya. Lakukan, lupakan. Itulah keikhlasan. Nah, jadi dalam menghadapi banyak orang gitu. Jadi prinsip yang kita ini kan itu aja. Antarodin minkum. Saya insya Allah siap ridho dengan Anda. Anda ridho nggak dengan saya? Jangan terpaksa. Kalau nggak ridho, jangan paksain. Tapi kalau saya insya Allah siap untuk meridhoi Anda. Yang kedua, mutualisme. Setelah mutualisme itu, saya insya Allah memberikan manfaat buat Anda. Terasa nggak manfaatnya? Terasa. Dan itu saya bukan dalam ranah mengorek-ngorek, tapi dalam ranah ingin membuktikan bahwa Anda merasakan nggak manfaat. Kalau sudah, berarti tugas saya sudah selesai. Nah, feedbacknya insya Allah Allah kasih dari jalan manapun. Tapi dalam hubungan timbal balik begini ya, masa enggak sih Mas ke saya gitu kan? Nah, yang ketiganya adalah karena ini biar berkah. Yang ketiganya tentunya harus sesuai dengan syar'i. Antarodin minkum, yang kedua mutualisme, yang ketiganya sesuai dengan syar'i. Kalau sudah 3 hal itu kita lakukan, ya sudah, itu insya Allah berkah. Dan insya Allah kita tidak akan jauh dari pertolongan Allah. Jadi apapun itu bidangnya, dengan siapapun kita berinteraksi, profesinya, apapun profesinya, tadi ya, lalan berkah tadi. Ya. Karena kita nggak pernah lepas dari pertolongan Allah. Kita bisa begini itu karena qadarullah, dan ini semuanya pertolongan Allah. Dan bagaimana supaya ditolong Allah, ya cara-caranya begitu tadi. Ikhtiar keduniawiannya, ilmunya tadi dengan workshop-workshop itu sangat mendukung, karena itu dalam ranah supaya kita lebih profesional dan tadi di awal tadi berilmu tadi. Percepatan terjadi. Berilmu tadi. Belajar ya. Ya. Cuman jangan ikut di sini langsung merasa, "Wah, saya sudah mampu." Enggak. Karena di sini
Ini ada adab, ini kan ilmu, ini ada adab. Betul. Gitu. Jadi harus kita matchkan. Begitu, Mas. Wah, mantap nih. Jadi termasuk ya Mas Budi kan sharing ilmu tadi ya, ingin melakukan ya udah lupakan. Lakukan kebaikan, lupakan saja. Tinggal kita ya nanti minta sama Allah gitu ya, Iya. Mas. Ya kalau saya berharap sama manusia, saya harus siap kecewa. Iya, itu. Bener. Ya manusia sama-sama makhluk terbatas gitu ya, Mas. Iya, Kalau iya. sama Allah ya itu insya Allah udah. Nggak usah jauh-jauh lah, dengan pasangan hidup kita juga sama. Ya, iya, betul. Dan kita juga harus mengajari maaf, istri kita juga harus begitu. Jadi nggak usah ketergantungan dengan kita, tapi langsung iya, masalah kita menginikan kan memang itu sudah sebuah kewajiban kita sebagai pasangan, sebagai suami gitu kan. Istri, ya. Gitu. Ya gitulah kira-kira, Mas. Wah, mantap nih, amazing people. Daging semua ilmunya. Tapi ya kita nih kalau bablas terus bisa berjam-jam. Ini kita bisa dapat insight tadi ya. Ternyata beliau ini bisa memadukan jurus buminya seperti apa tadi kan, bagaimana kita juga harus belajar berilmu. Kemudian juga jurus langitnya nih. Nah, jurus langitnya kan beliau melakukan ibadah, beliau juga tadi punya mentor, punya guru spiritual ya, guru kehidupan. Itu adalah bagian dari bagaimana menjalankan jurus langit. Dan tadi jurus langit tadi itu ya, Mas ya, bisa mengundang pertolongan Allah gitu. Yeah. Tadi banyak belajar dari Mas Budi kan kaitan dengan leadershipnya tadi juga ada, manajemenshipnya seperti apa. Gitu kan tadi bagaimana juga tadi mengundang pertolongan Allah gitu kan, bagaimana membangun orang, membangun timnya gitu ya, mengelola sedemikian banyak tim. Berapa stafnya, Mas, total? Kalau staff kurang lebih sekitar sama agro wisatanya nih sekitar 100 ya, lebih. kalau all out ya 100 lebih, tapi kalau yang timnya staffnya sekitar 30-an. Tapi kalau yang dengan yang di lapang kurang lebih ya sekitar 100-an lebih. 100-an lebih itu. Jadi kita banyak belajar lah. Nanti kita akan sambung lagi di kesempatan yang lain ya. Nah, nanti kita akan hadirkan narasumber dari berbagai profesi ya, dari bidang-bidang yang lain yang nanti akan membahas tentang leadership juga, manajemen juga, bisnis ya, kemudian marketing, sales, belum lagi ya ilmu manajemen, ilmu spiritual. Tadi bagaimana nanti kita akan belajar bisa menggabungkan jurus langitnya dan juga jurus buminya. Dan jangan lupa selalu subscribe ya channel ini, like dan share, serta tekan loncengnya di pojok sebelah kanan, karena kita ingin tadi gulirkan banyak manfaat, dan terutama ya kita ingin ilmu yang tadi di sharing sama Mas Budi ini akan terus tadi memberikan manfaat yang luas ya bagi masyarakat, bagi umat. Karena ya ini mudah-mudahan menjadi jariah kita sama-sama. Itu saja mungkin amazing people untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa nanti kita akan ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia adalah makhluk spesial yang Allah ciptakan, dan Allah ciptakan setiap manusia tidak ada kesamaan. Meskipun mereka kembar, mereka pasti berbeda. Jalan hidup yang berbeda, rezeki yang berbeda, ajal yang berbeda, kelahiran yang berbeda, bahkan masa depan juga berbeda. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan khalaqal insan fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik, terbaik, penciptaan terbaik. Satu orang one on one diciptakan satu. Satu orang one on one dijamin rizkinya. Satu orang one on one spesial. Setiap diri manusia spesial. Dan sahabat saya Kang Ajis membangun semangat, membangun inspirasi, mendorong energi besar dalam setiap diri bagi yang membaca buku ini. Bagi yang membaca buku ini akhirnya tersadarkan bahwa dia adalah spesial dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan murahan selama hidup di dunia. Berarti dia mengecewakan sang penciptanya. Karena dia diciptakan spesial, dia harus menjadi orang-orang spesial, berbuat spesial, cara pandang yang spesial, dan membangun peradaban yang spesial, peradaban Islam. Dan itu semua diungkap di buku ini. Jadi saya menganjurkan kepada sahabat semuanya untuk memiliki buku ini, memberikan hadiah kepada sebanyak-banyak orang, sehingga kita memuliakan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita spesial, dan kita pun meninggalkan amal soleh spesial dan akan menjadi pahala jariah spesial yang abadi untuk kita selamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan buku ini dan semua inspirasi yang ada di dalamnya menjadi pahala jariah mengalir abadi selama-lamanya untuk
Kang Ajis, dan juga untuk semua yang terinspirasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia spesial, bukan manusia yang menghinakan Sang Penciptanya, melakukan tindakan murahan selama di kehidupan dunia yang singkat ini. Selamat membaca, selamat terinspirasi. Jangan lupa sebarkan dan bagikan manfaatnya. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.